Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Minggu 11 Agustus 2024. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hidup baru dalam Kristus. Ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, Transformer Community berkata, orang lemah takkan bisa mengampuni. Pengampunan adalah kekuatan yang hanya dimiliki orang kuat. Benar saja, sangat sulit untuk mengampuni. Bahkan orang Batak sampai tidak menerjemahkan yang namanya mengampuni. Memang ada yang berkata, karena memang tidak ada yang perlu diampuni, maka tidak ada bahasa Bataknya mengampuni. Orang justru sering memakai kata sesa. Sesa kalau diterjemahkan secara literal adalah menghapus, marpamuati, berbesar hati, badia, menyucikan, dan lain sebagainya. Tapi secara khusus untuk kata mengampuni tidak ditemukan dalam bahasa Batak. Ibu bapak saudara terkasih, pengampunan adalah suatu hal yang diajari, disampaikan, bahkan diteladani oleh Kristus kepada kita. Dan inilah pembaharuan dalam hidup orang yang mau hidup dalam kasih Kristus. Ketika kita berbicara tentang kasih Kristus, maka yang paling besar dari kasih Kristus yang kita rasakan, maaf saya sedang tidak memilah-milah bahwa kasih yang satu lebih besar dari kasih yang lain. Tetapi bagaimana kasih terbesar, karya terbesar yang telah dilakukan Kristus adalah mengampuni orang berdosa. Kita adalah orang berdosa, upah dosa adalah maut. Harusnya mautlah yang kita terima. Tetapi karena kasih Kristus yang besar dalam hidup kita, kita telah diampuni. Dan pengampunan itu menjadi salah satu gaya hidup orang percaya, yakni mau mengasihi orang lain dan terlebih dahulu mengampuni. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 ini, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Efesus, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Benar, kasih mesra itu harus tampak dari hidup yang mau saling mengampuni. Dewi Lestari berkata, pembaharuan hadir dalam setiap detik, perbaikan terjadi setiap saat. Benar saja, mungkin setiap hari kita menyinggung perasaan orang lain. Mereka tersinggung, mereka marah, bahkan menjadi mendendam kepada kita. Karena itu kita harus melakukan pengampunan, memberi pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita mulai hari ini dengan belajar, dengan merenungkan. Pembaharuan itu dimulai dari pengampunan Kristus atas hidup kita. Ketika kita telah menerima pengampunan dari Kristus, saatnya juga kita melepaskan pengampunan bagi sesama yang mungkin telah menyakiti hati kita, yang mungkin telah berbuat salah kepada kita, dan kita hidup dalam kasih mesra. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju bersama dengan Tuhan. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.